Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tanggal 25 Ramadan, yang mana beberapa hari kemudian kita telah mencapai akhir Ramadan dan menuju bulan yang penuh barokah pula, yakni bulan Syawal atau biasa yang disebut hari Idul Fitri. Di hari non fitri, kita sebagai umat muslimin diwajibkan untuk mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Diawali dengan saling memaafkan, bersilaturahim kepada saudara, kepada tetangga atau kepada teman-teman kita, mempererat kembali hubungan yang mungkin pernah renggang di antara kalian, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan familinya. Sudah semestinya ketika momen Idul Fitri kita berkumpul dan bersilaturahim kepada tetangga atau sanak saudara dari yang dekat maupun yang jauh. Hal yang paling utama ketika momen Idul Fitri adalah saling bermaafan, meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang-orang. Setelah kita bermaaf-maafan, biasanya saling bertukar kabar. Nah, pasti kita saling bertanya atau saling mengajukan pernyataan yang biasanya mungkin sekedar basa-basi saja. Seperti kadang kita tanya, kapan nikah? Kapan sekolahnya lulus? Kapan kuliahnya lulus? Kapan punya anak? Kapan nambah anak? Gitu. Nah, ini adalah kesalahan yang besar, namun banyak yang tidak menyadarinya dan banyak yang tidak sadar bahwa mungkin ini sekedar pertanyaan basa-basi, sekedar pertanyaan remeh-temeh, tapi kita tidak tahu bahwa mungkin ada dari saudara kita atau dari teman kita yang mungkin ada satu pertanyaan atau pernyataan yang sedikit menyakiti hati yang ditanyai. Bukan hanya saja pertanyaan-pertanyaan aneh, tapi kadang pernyataan aneh yang mungkin juga sekedar basa-basi. Akan tetapi kadang juga menyakiti hati meskipun sekedar basa-basi saja. Contohnya ketika lama tidak bertemu, kok tambah gendut, kok tambah kurus, atau tambah-tambah yang lainnya gitu. Nah, ini sebaiknya kita menghindari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sebaiknya bertanya kabar, bagaimana kabarnya, sehat gitu. Itu mungkin lebih menyejukkan untuk ditanyakan daripada pertanyaan-pertanyaan sensitif semacam yang tadi saya sebutkan. Karena kita sebagai seorang yang beriman di dalam Islam itu banyak sekali adab-adab tentang pergaulan. Salah satunya adalah adab berbicara, adab berkomunikasi dengan orang lain. Ada beberapa adab yang seharusnya kita terapkan ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak kita jumpai. Adab-adab untuk berbicara agar menjadi muslim yang sejati.
Contohnya, jangan berbicara yang tidak jujur. Jadi berbicaranya yang jujur aja. Kemudian lebih baik diam kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Sebagaimana sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ayat ini sangat ada hubungannya ketika momen Idul Fitri. Ucapkanlah kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik diam saja. Karena Rasulullah sangat mencontohkan ada berbicara kepada sesama agar berbicara yang baik-baik saja, dan kita mendapat kemenangan yang agung, kemenangan dari amalan-amalan yang kita tanam di bulan Ramadan dan amalan-amalan untuk bersikap baik kepada sesama manusia. Kedalaman hati, kedalaman lautan sangat bisa diukur, tapi kedalaman hati manusia sangat tidak bisa diukur. Sehingga mari kita di hari nan fitri jaga lisan kita agar tidak ada hati yang tersakiti. Lantas, bagaimana kalau kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh seperti kapan nikah, kapan lulus, kapan punya anak, dan yang lainnya? Kita seharusnya sudah menyiapkan hati ketika berkumpul dengan orang-orang, menyiapkan hati agar lebih kuat dan mencari obat hati ketika sudah terlanjur ada yang menyakiti perasaan kita. Karena ombak di lautan itu tidak bisa kita taklukkan, tapi manusia bisa berselancar, manusia bisa belajar berselancar untuk menikmati ombak yang menegangkan. Namun ketika sudah bisa berselancar, dia menikmati ombak tersebut sehingga merasa menyenangkan. Begitu juga dengan omongan orang lain. Kita tidak bisa mengatur ucapan yang orang katakan, tapi kita bisa mengatur hati kita agar lebih sabar dan tabah dalam menghadapi ucapan-ucapan orang lain. Jadi kita bisa mengatur hati kita dengan cara mengasih obat hati. Apa obat hatinya? Banyak-banyak beristighfar dan hamdalah. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita kurang nyaman mendengarnya, jawab saja dengan untuk meminta didoakan, agar kita juga sama-sama mendapatkan manfaat. Misalnya ketika ada yang tanya, kapan kamu lulus? Kok nggak lulus? Kuliahnya kok nggak selesai? Maka jawab saja dengan santun, alhamdulillah sebentar lagi selesai, mohon doanya agar dimudahkan. Begitu contohnya. Rasulullah sudah sangat mengajari kita untuk berbuat baik
kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, sehingga ketika hati kita tersakiti, maka cepat-cepatlah mencari obat hati. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mari kita berlomba-lomba mengakhiri Ramadan ini dengan amalan-amalan sebaik-baiknya, dan kita raih kemenangan Idul Fitri dengan jaga lisan dan jaga hati. Wal-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة